Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Antara, kita kembali lagi di Antara Podcast untuk episode kali ini. Dan hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik ya. Dan sudah kedatangan narasumber kita di hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah kehadiran Ibu Dr. Rina Suryani Oktari selaku Kaprodi dari Magister Kebencanaan Universitas Syahkuala. Sehat Bu hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, jadi sahabat Antara, hari ini kita akan membahas dengan tema yang cukup menarik, yaitu pentingnya meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan bencana. Jadi kita hadirkan langsung ya Kaprodi atau Ketua Prodi dari Magister Kebencanaan atau Manajemen Kebencanaan Bu ya, dari Universitas Syahkuala. Jadi nanti kita akan membahas ya seputar sumber daya manusia dalam kebencanaan, kemudian ya kebutuhan tentang SDM tersebut khususnya di Aceh ya, dan segala sesuatu terkait dengan manajemen kebencanaan pastinya. Oke, nah Ibu Kaprodi dari Magister kayaknya masih muda sekali nih untuk Kaprodi Magister. Udah berapa lama jadi Kaprodi di? Baru per 1 Juni kemarin. Oke, baru ya? Baru sebulan ya. Kayaknya dapat bocoran juga ini Kaprodi termuda di USK nggak sih Bu? Iya. Oke, nah jadi tadi sempat ya ngobrol juga nih sama Bu Okta ya panggilannya Bu ya. Ternyata Bu Oktanya sendiri juga lulusan dari Magister Ilmu Kebencanaan di Universitas Syahkuala di angkatan pertama. Dan di tahun ini akhirnya menjadi Kaprodi ya dari Ilmu Kebencanaan sendiri. Oke, nah hari ini kita membahas tentang kualitas SDM di kebencanaan gitu Bu. Jadi sebenarnya di Aceh ya khususnya gimana sih kebutuhan SDM untuk ya background kebencanaan gitu? Baik, mungkin saya mulai dengan flashback ya peristiwa tsunami 2004, di mana peristiwa tsunami itu mengajarkan kepada kita pentingnya membangun kesiapsiagaan. Dulu tsunami 2004 terjadi, banyak dari kita yang tidak tahu ya apa itu tsunami, bagaimana harus merespon tsunami, apa penyebabnya, kemana harus evakuasi, kan kita tidak tahu apa-apa. Karena dulu memang ketika kita melihat sebuah bencana itu paradigmanya itu masih paradigma lama. Jadi paradigma itu responsif. Kita menunggu bencana itu terjadi baru merespon. Nah, tapi pasca tsunami 2004 itu akhirnya kan membuka mata semua pihak ya bahwa ya harus ada upaya yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi ya. Salah satunya adalah meningkatkan kapasitas pengetahuan, ya, meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya dalam merespon bencana itu terjadi. Karena kita lihat bahwa bencana itu adalah interaksi yang kompleks antara bahaya, ancaman, ketemu dengan kerentanan, di mana kerentanan ini adalah manusianya gitu ya, yang tidak siap dalam menghadapi bencana, dan juga tidak adanya kapasitas. Nah, inilah makanya kenapa sebenarnya membangun kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan bencana ini menjadi penting. Ini juga yang akhirnya memotivasi Universitas Syahkuala ya mendirikan waktu itu di tahun 2006 pusat riset tsunami yang sekarang namanya Tsunami and Disaster Mitigation Research Center. Kebetulan saya juga salah satu peneliti di sana. Dan akhirnya pada tahun 2011 dibuka karena memang mendapatkan langsung mandat dari pemerintah Indonesia ya untuk membuka program studi Magister Ilmu Kebencanaan di Aceh. Waktu itu juga tahun 2010 ada kunjungan dari Bapak Wakil Presiden ke kantor TDMRC. Salah satunya tadi memberikan mandat bahwa ya Aceh ini harus menjadi Center of Excellence untuk kebencanaan. Artinya kebutuhan sumber daya manusia yang terampil dan memiliki kapasitas pengetahuan yang baik untuk pengelolaan bencana itu menjadi penting, apalagi di Aceh ya yang memang notabene daerah yang sangat rawan terhadap bencana. Dan apalagi sekarang juga setelah tsunami 2004 kan kita lahir ya Undang-Undang Penanggulangan Bencana tahun nomor 24 tahun 2007 yang akhirnya diikuti dengan berbagai peraturan yang salah satunya juga mendirikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tingkat nasional dan juga Badan Penanggulangan Bencana daerah. Nah, dengan adanya institusi-institusi ini juga artinya lagi-lagi ya sumber daya manusia yang kompeten di bidang kebencanaan itu juga menjadi sangat dibutuhkan seperti itu. Oke. Jadi untuk saat ini sudah ya hampir 20 tahun gitu pasca tsunami di Aceh. Jadi apa sudah cukup SDM-nya atau masih sangat kekurangan?
masih sangat-sangat kurang ya. Kalau kita lihat sekarang ini orang-orang yang mengisi di institusi badan penanggulangan bencana daerah itu belum memiliki latar belakang kebencanaan seperti itu. Jadi memang masih misalnya dia dimutasi dari dinas kesehatan sebelumnya atau dinas sosial gitu ya, atau dinas pemadam kebakaran, yang artinya memang belum memiliki kapasitas pengetahuan yang kaitannya dengan penanggulangan bencana. Itu di satu sisi ya. Jadi di institusi penanggulangan bencana juga belum memadai ya kapasitas SDM-nya. Di satu sisi lain juga di dinas-dinas terkait lainnya ya yang di luar institusi kebencanaan seperti misalnya dinas kesehatan, dinas sosial. Nah, kita juga perlu SDM yang punya kapasitas pengetahuan kaitan dan keterampilan untuk penanggulangan bencana, karena kita inginnya ya pengurangan resiko bencana itu bisa termainstream atau terintegrasi dalam segala sektor pembangunan. Artinya kalau bisa agen-agen kebencanaan itu ada di semua dinas-dinas terkait gitu ya yang ada gitu. Nah, untuk ini dari ya penglihatan Ibu gitu ya, sejauh mana sih sudah terpenuhinya SDM yang berlatar belakang kebencanaan gitu ya di Aceh khususnya, mungkin di berbagai sektor sih yang sudah mulai mencukupi, itu di sektor apa sih? Dan ini sekarang kita di Magister Ilmu Kebencanaan sudah angkatan ke-11 ya, jadi 11, memang alumninya juga sudah cukup banyak, dan itu sebenarnya tersebar tidak hanya di Aceh tapi juga di Indonesia, bahkan ada yang beberapa berkarir di negara lain gitu ya, ada yang di Jepang, ada yang di Maldives gitu, karena memang kalau kita berbicara kebencanaan itu kan dia tidak terbatas oleh negara gitu ya, dia bisa merespon di mana saja karena kita juga punya panduan secara global ya untuk merespon bencana. Nah, di Aceh sendiri beberapa alumni itu memang kebanyakan waktu awal-awal angkatan saya itu mereka memang orang-orang yang penggiat kemanusiaan, penggiat kebencanaan gitu, yang banyak membantu upaya tsunami recovery waktu tahun 2004. Jadi mereka sudah dengan berbagai pengalaman sehingga akhirnya kuliah di Magister Ilmu Kebencanaan itu untuk ya tadi mereka semakin memperdalam ya secara saintifiknya itu seperti apa, kemudian mereka mengerjakan penelitian dan lain-lain. Nah, semakin kesini peminatnya itu lebih berkembang lagi kepada mereka yang sudah bekerja di instansi seperti misalnya rumah sakit, dinas sosial gitu ya, atau dari BPBD juga sudah ada, tapi memang masih terbatas ya, jadi masih memang belum terpenuhi semuanya. Terus di sisi lain juga sebenarnya kebutuhannya itu tidak hanya yang untuk pengambil kebijakan ya, policy making, tapi juga ya practitioner itu paling penting. Kita butuh agen-agen perubahan di masyarakat gitu ya, atau juga yang sebagai memiliki fungsi advokasi atau melakukan konsultasi ya sebagai konsultan. Itu ya justru kebutuhannya lebih banyak gitu ya. Nah, artinya memang peluang untuk bekerja di bidang penanggulangan kebencanaan ini sangat-sangat besar, karena memang ya tadi kita hidup di daerah yang sangat-sangat rawan bencana gitu ya. Jadi istilahnya nggak akan pernah apalagi kita tidak hanya bencana, sekarang juga dihadapi dengan dampak dari perubahan iklim gitu ya, kerusakan lingkungan yang lainnya. Jadi memang ini juga menjadi tantangan tersendiri, sehingga kita harus lebih menyiapkan diri ya, membangun masyarakat yang lebih resilient, yang lebih tahan terhadap bencana tadi dengan membangun kapasitas gitu ya, kapasitasnya sehingga bisa merespon secara tepat. Oke. Nah, pentingnya kualitas SDM yang berlatar belakang ilmu kebencanaan gitu Bu ya. Nah, jadi SDM yang seperti apa gitu, yang kualitas yang bisa kita ukur itu yang seperti apa? Maksudnya di berbagai sektor ya, yang paham yang bagaimana tentang kebencanaan gitu yang dibutuhkan di Aceh saat ini. Ya, ini sederhananya saja ya. Sebenarnya gini, pasca tsunami 2004 itu kita banyak sekali menerima program-program dampingan ya, bantuan baik dari pemerintah nasional atau lembaga non pemerintah juga, lembaga UN, PBB gitu kan, banyak sekali ya memang waktu itu berbagai lembaga ya datang membantu Aceh gitu ya, dan itu beberapa upaya yang dilakukan termasuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Nah, pasca mereka meninggalkan Aceh, upaya itu kan menjadi terhenti gitu ya. Ada dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah, tapi kebanyakan memang tidak berkelanjutan. Nah, di satu sisi juga semakin semakin seperti sekarang sudah mau 17 tahun tsunami gitu ya.
lambat laun pengetahuan atau memori, retensi memori yang ada di kita tuh lama-lama akan menurun gitu ya. Pasca 10 tahun tsunami saja, waktu kita melakukan penelitian gitu ya, itu mayoritas masyarakat kota Banda Aceh sudah lagi tidak mempertimbangkan bahaya tsunami untuk memilih tempat tinggal. Itu baru 10 tahun, bagaimana 30 tahun, bagaimana 50 tahun ke depan. Jangan-jangan nanti anak cucu kita udah nggak tahu lagi kalau dulu pernah terjadi tsunami gitu ya. Jadi pertama penting untuk merawat pengetahuan kebencanaan itu. Kemudian yang kedua, karena banyak terjadi miskonsepsi, misinterpretasi ya. Jadi kesalahpahaman dalam memahami pengetahuan kebencanaan ya. Ini bisa terlihat pada saat dulu pernah terjadi gempa 11 April 2012. Nah, itu kan gempa kembar gitu ya. Nah, itu banyak sekali sebenarnya pemahaman-pemahaman yang kurang tepat ada di masyarakat. Nah, artinya memang perlu ada yang meluruskan itu ya. Nah, selama ini kan mungkin fungsi peneliti dan akademisi sebenarnya sangat dibutuhkan, tapi juga itu terbatas, sehingga memang SDM yang memiliki kapasitas pengetahuan yang tepat ini sangat dibutuhkan dalam rangka apa? Meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah di masyarakat. Itu dari segi praktisnya gitu ya. Nah, dari segi pengambilan kebijakan, kita juga butuh SDM yang bisa tadi mengadvokasikan. Oke, kita sudah melakukan misalnya pengkajian risiko bencana di daerah ini, bahwa daerah ini rawan bencana, tidak boleh dibangun segala macam, tapi apakah hasil kajian risiko bencana itu benar-benar digunakan dalam pembangunan? Nah, itu juga kita butuh orang yang bisa tadi mengadvokasi itu. Itu dari segi pengambilan kebijakan. Kemudian dari segi perkembangan ilmu pengetahuan, kita juga perlu SDM yang memang dia secara berkelanjutan melakukan riset ya kaitannya dengan kebencanaan, karena kita lihat kebencanaan ini sifatnya dinamis ya, jadi tidak statis, bahwa misalnya pada saat tsunami 2004 tsunami-nya didahului oleh air surut. Tapi apakah semua tsunami didahului oleh? Ternyata tidak. Kita lihat beberapa peristiwa-peristiwa tsunami yang terjadi itu ternyata tidak didahului oleh air surut. Artinya memang karakteristik tsunami di satu daerah itu tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah lain. Sehingga akhirnya tadi butuh riset yang berkelanjutan. Apalagi sekarang kita juga dihadapkan oleh yang namanya ada systemic risk gitu ya, ada yang namanya cascading risk. Jadi bagaimana misalnya satu peristiwa bencana itu diikuti oleh bencana-bencana lain, misalnya yang tsunami Palu ya, bagaimana peristiwa gempa kemudian ikuti tsunami, kemudian diikuti oleh likuifaksi. Nah, itu artinya perlu kajian-kajian. Nah, kita perlu juga SDM yang bisa tadi fokus juga untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kebencanaan gitu. Jadi banyak sebenarnya PR-nya gitu banyak ya. PR-nya dan banyak peluangnya juga. Banyak peluang. Jadi banyak lini juga ya, yang harus betul, ini ya. Betul. Gitu. Nggak cuman mungkin ya kalau kata Ibu tadi banyak nih yang masuk kebencanaan dari teknik dan segala macam. Nah, nggak cuman bangunan tapi manusianya harus diuruskan gitu, kebijakan dan sebagainya. Oke. Nah, jadi dengan kebutuhan SDM yang sedemikian rupa, sedemikian banyak, ya semoga semakin banyak juga nih yang tertarik ya untuk belajar ilmu kebencanaan itu. Seperti yang Ibu bilang tadi juga, bahwa masyarakat saja sekian tahun tsunami ini udah mulai lupa gitu. Itu antara sembuh dari trauma atau memang itu harusnya bagaimana tuh, Bu? Ya, itu sebenarnya gini ya, harus dibedakan, karena yang namanya intergenerational knowledge transmission, itu transmisi pengetahuan dari generasi-generasi itu perlu dijaga juga seperti itu ya, bahwa kita nggak boleh larut-larut dalam kesedihan itu tapi di satu sisi kita juga harus tetap merawat pengetahuan itu, bahwa pernah terjadi tsunami, kemudian kalau tsunami harusnya seperti apa segala macam gitu ya. Jadi titik poinnya sebenarnya tadi transmisi pengetahuan gitu. Karena gini ya, kita juga pernah kita belajar dari kasus tsunami 2004, bagaimana masyarakat Simelu yang diselamatkan oleh kearifan lokal Smong. Nah, itu kan juga sebenarnya ada proses transmisi pengetahuan yang terus-menerus dilakukan dari generasi ke generasi. Jadi itu dalam rangka merawat pengetahuan tadi. Dan itu terbukti kan ternyata bisa menyelamatkan banyak nyawa seperti itu. Jadi kalau misalnya di masyarakat kita secara umum, di luar kebijakan dan bangunan dan sebagainya, ini di masyarakatnya kayak tadi, sebaiknya apa sih yang harus dilakukan, atau harus ada pendidikan kebencanaan khusus atau gimana menurut Ibu? Ini juga salah satunya yang memang menjadi inisiatif dari Universitas Syah Kuala. Jadi kebetulan saya juga terlibat di dalamnya. Jadi pasca gempa 2016 itu kan akhirnya menyadarkan kita nggak bisa nih seperti ini gitu ya, bahwa kami kan rutin juga melakukan evaluasi tentang recovery assessment setelah 10 tahun tsunami, 15 tahun tsunami, dan ternyata memang misalnya ya, edukasi kebencanaan yang dilakukan di sekolah-sekolah itu rata-rata tidak berkelanjutan. Rata-rata memang lebih ke
project based ya, jadi ada serangkaian kegiatan dilaksanakan, sudah habis anggaran, udah selesai gitu, jadi tidak ada keberlanjutan. Nah ini juga akhirnya menginisiasi Universitas Syahkuala untuk menyusun naskah akademik untuk rancangan kanun pendidikan kebencanaan, dan alhamdulillah kami juga dilibatkan menjadi tim penyusunnya, tenaga ahli untuk rencana rancangan kanunnya pendidikan kebencanaan. Namun sayangnya saat ini masih belum. Kemarin sempat ada dari fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri itu menyatakan bahwa proses ini harus dihentikan, tapi akhirnya disurati lagi oleh Gubernur bahwa kita perlu yang namanya kanun pendidikan kebencanaan. Dalam rangka itu tadi yang namanya membangun kesiapsiagaan itu nggak cukup hanya ikut 2 jam seminar atau ikut 2 jam drill kemudian dianggap siap gitu ya, tapi harus upaya yang terstruktur, sistematis dan berkelanjutan. Nah itu makanya kenapa kita mendorong adanya kanun pendidikan kebencanaan. Oke, berarti akan ada kemungkinan ke depannya akan ada pendidikan khusus nih kebencanaan mungkin dari sekolah-sekolah. Nggak hanya sekolah sih sebenarnya, itu mengatur semuanya, baik di tingkat keluarga, masyarakat. Jadi pendidikan formal, non formal, informal itu semua diatur di situ. Semua. Jadi nggak hanya di sekolah-sekolah gitu. Oke, semoga ini insya Allah sangat bermanfaat ya, apalagi seperti yang kita ketahui daerah kita itu cukup rawan terhadap bencana, dan seperti yang Ibu bilang tadi, bahkan bukan hanya bencana seperti bencana yang kita rasakan kayak tsunami, tapi perubahan iklim yang juga mendatangkan berbagai macam bencana juga gitu. Oke, nah jadi untuk tadi dari segi masyarakatnya, insya Allah akan ada pendidikan khusus tentang kebencanaan. Nah dari kebijakan dan juga bangunan atau struktur yang setelah tsunami tahun 2004, apakah sudah ada hal-hal khusus yang dilakukan gitu Bu? Kalau itu memang kita kebetulan di TDMRC ada cluster riset khusus. Kita bahkan di TDMRC itu ada fasilitas yang namanya shaking table, jadi untuk menguji kekuatan bangunan segala macam gitu ya. Dan artinya memang untuk yang kaitannya dengan infrastruktur ini kita perlu kajian lebih lanjut ya. Artinya perlu tadi SDM juga yang bisa concern untuk melihat misalnya kekuatan bangunan, karena bencana itu terjadi karena adanya tadi kan ya hazard, bahaya alamnya, dan kerentanannya. Kerentanan ini kan bisa disebabkan oleh bangunan yang tidak tahan gempa misalnya kan. Gempa itu mematikan karena apa? Apa karena gempanya? Bukan kan, tapi karena bangunan yang tidak tahan gempa. Nah ini juga persepsi yang selama ini di masyarakat kita menganggap bahwa misalnya gempa bumi, banjir, longsor itu adalah bencana. Padahal itu adalah bahaya alam yang berpotensi terjadi bencana kalau ketemu dengan kerentanan tadi. Kerentanan itu siapa? Manusia. Nah, makanya kami juga ini kebetulan saya juga sekretaris masyarakat penanggulangan bencana Indonesia (MPBI). Nah, kita mengkampanyekan untuk tidak lagi menyebut bencana alam. Jadi there is no such thing called natural disaster. Jadi nggak ada yang namanya bencana alam. Kenapa? Ketika kita ngomong bencana alam, itu seolah-olah alam yang salah. Kita nggak yang salah. Padahal yang nggak siap tuh kitanya kan. Kita yang tidak bisa merespons secara tepat. Kitanya yang membangun rumahnya yang nggak tahan gempa. Kitanya yang ya itu ya, jadi lebih ke manusianya kan. Kalau misalnya kayak gempa itu proses fenomena alam ya, dia dapat terjadi. Tapi kalau misalnya kita siap, bangunannya juga kuat, ya mungkin kita hanya diayun saja dengan gempa tersebut. Tapi bencana itu terjadi karena apa? Karena adanya kerentanan, karena kita nggak punya kapasitas untuk merespon secara tepat gitu. Makanya kenapa tadi ya kapasitas SDM ini penting gitu, untuk tadi mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas kita untuk merespon bencana. Semoga semakin mantap lah untuk kedepannya. Nah dari segi kebijakan gimana? Apa sudah cukup nih kebijakan-kebijakan tertentu terkait penanggulangan bencana dan sebagainya? Kalau itu kita dalam hal kebijakan itu kita sangat-sangat advance ya, apalagi kalau Aceh itu memang selalu menjadi inisiator lah ya kaitannya dengan kebijakan-kebijakan di tingkat nasional gitu ya, apalagi yang kaitannya dengan kebencanaan. Tapi di satu sisi tantangannya kita adalah bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kita sudah ada beberapa kanun yang kaitannya dengan penanggulangan bencana gitu kan. Nah tapi di segi implementasi itu kita sangat kurang. Nah itu menjadi tantangan tersendiri juga. Makanya sebenarnya kenapa pada saat kita menyusun rancangan kanun pendidikan kebencanaan itu memang detail sekali. Jadi karena harapannya apa? Harapannya setelah kanun ini disahkan, kita tidak perlu lagi menunggu aturan-aturan turunan untuk itu bisa bergerak gitu ya. Kita harapannya ketika kanun disahkan kita sudah bisa langsung jalan. Tapi tentunya PR-nya masih banyak juga ya, bagaimana kita menyiapkan kurikulum, SDM-nya gitu kan ya. Sarana prasarana dan lain-lain. Tapi at least itu kita sudah membuat aturan itu secara rinci di kanun gitu.
sambil menyusun gitu ya kanunnya dan sebagainya macam, dan sambil mempersiapkan juga SDM-nya supaya siap nanti ya semuanya yang terjalankannya dengan baik. Benar. Karena tadi tantangannya tuh di SDM lagi gitu, lagi-lagi kan kebijakannya sudah ada, oke, terus siapa yang mau melakukan gitu kan. Makanya kenapa peningkatan sumber daya manusia di sektor penanggulangan bencana ini sangat-sangat penting gitu. Jadi menurut Ibu nih, seberapa besar sih minat ya para kita untuk belajar tentang ilmu kebencanaan ini? Dulu awal-awal angkatan saya itu kita sampai 70 loh mahasiswanya gitu, dan itu berasal tidak hanya dari Aceh. Atau karena baru selesai tsunami, iya benar. Dan memang akhirnya banyak yang sekarang itu berkiprah di tingkat nasional gitu ya. Semakin kesini memang semakin menurun, tapi memang kita tidak kalah maksudnya mempromosikan. Bahkan kita juga sekarang sudah bekerja sama dengan beberapa universitas di tingkat internasional ya, seperti misalnya kita ada program double degree dengan Kobe University dan dengan James Cook University di Australia. Jadi nanti programnya itu 1 tahun di Banda Aceh, kemudian mereka akan lanjutkan 1 tahun lagi di Kobe ataupun di James Cook University. Nanti mereka juga dapat 2 gelar. Nah itu yang kita juga sudah jalin, itu sudah ada MOU-nya. Hanya saja misalnya kaitannya dengan penganggaran, kita lagi menunggu ini dibuka oleh pemerintah Australia melalui Australian Award. Itu ada memang skemanya untuk split side program gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan perdana itu juga bisa semakin meningkatkan minat ya untuk melanjutkan kuliah di S2 ilmu kebencanaan. Dan juga kita juga alhamdulillah Magister Ilmu Kebencanaan ini menjadi salah satu daftar program studi yang bisa mahasiswanya ini memperoleh beasiswa BPI, beasiswa pendidikan di Indonesia, itu dari Kemdikbud. Ya, itu juga kita masuk dalam listnya. Jadi ini kita juga sedang hunting nih mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi yang bisa nanti diikutkan pada program beasiswa ini gitu. Oke. Nah ini tadi kita berbicara tentang kebijakan kemudian infrastruktur, Bu, bahwa ya kebanyakan masyarakat kita dan mungkin didukung juga dengan kebijakan dan lainnya, jadi sudah tidak takut gitu ya untuk ya tidak memperhatikan lagi tempat tinggalnya itu apa rawan terhadap bencana atau tidak. Nah ada fenomena juga tentang rumah murah yang dibangun di dekat laut, kemudian di bekas empang. Nah, bagaimana tanggapan Ibu? Ya, itu benar sekali ya, karena memang itu juga hasil dari riset kami yang 10 tahun tsunami, bahwa mayoritas masyarakat Kota Banda Aceh memilih alasan tempat tinggal itu karena apa? Karena harga sewa rumahnya murah, harga jual tanahnya juga murah di situ, harga beli rumahnya juga murah, karena daerah bekas tsunami gitu kan ya. Jadi ini menjadi tantangan sendiri juga sebenarnya bagi pemerintah. Makanya kenapa sebenarnya program relokasi itu tidak semudah kita di atas kertas gitu ya, tapi memang harus banyak elemen yang dilibatkan. Nah, artinya ini juga yang menjadi akhirnya tantangan juga ya bagi pemerintah ketika misalnya ketegasan itu juga harus disertai dengan proses partisipasi dari masyarakat juga. Artinya benar nggak misalnya ketika mau direlokasi, ini direlokasinya ke daerah Nahan, padahal masyarakat itu mayoritas adalah nelayan. Gimana mereka mau misalnya ke laut seperti itu? Karena memang salah satu juga yang mendominasi pemilihan tempat tinggal juga karena dekat dengan lokasi tempat tinggal. Artinya memang kajian-kajian yang lebih komprehensif itu diperlukan sebelum pengambilan kebijakan seperti itu. Dan memang harus melibatkan semua pihak ya. Jadi misalnya tokoh masyarakat setempat, tokoh agama gitu ya. Sehingga memang nanti pada saat memang daerah ini tidak boleh ditempati, itu ada solusi yang memang win-win solution lah untuk masyarakat, jadi tidak memberikan masalah baru gitu. Jadi memang perlu kajian yang lebih komprehensif. Di satu sisi juga pemerintah harus tegas ya. Kadang-kadang misalnya untuk masyarakat tegas gitu ya, misalnya nggak boleh bangun sini, tapi misalnya untuk sektor industri atau sektor swasta, nah ini kadang-kadang agak sedikit melemah. Ini juga makanya kenapa dalam revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang saat ini juga sedang direvisi di tingkat nasional, itu bagaimana tadi memastikan bahwa hasil-hasil kajian resiko bencana itu benar-benar digunakan untuk pembangunan gitu. Kalau selama ini kan ya udah kita melakukan kajian resiko bencana, tapi itu tidak dimanfaatkan gitu, tidak digubris lah ya istilahnya gitu. Oke, berarti memang
Ya, tujuannya masyarakat juga untuk tetap tinggal di situ ya karena faktor Ya, ekonomi, betul, bahkan mata betul. pencarian Ya. yang rata-rata mungkin nelayan Betul, gitu ya. betul. Jadi memutuskan untuk tinggal di sana. Oke. Rancangan kanun apakah dimasukkan? Oke. Oh, di kanun ya. Ya. Oke. Nah, jadi tadi Ibu sempat menyinggung tentang ya dilibatkan juga nih dari dalam penyusunan kanun ya tentang kebencanaan. Apa kasus tadi atau fenomena tadi juga menjadi perhatian yang dikhususkan dalam kanun itu? Ya, jadi ini kanunnya ini kan memang spesifik ke pendidikan kebencanaan ya, disaster education. Tapi ini juga mengatur kaitannya dengan kan kalau misalnya kita berbicara Safe School Program itu ada 3 pilar. Yang pertama adalah bagaimana kondisi bangunan dan lingkungan yang aman. Nah, jadi aspek itu juga menjadi salah satu hal yang didorong. Makanya kenapa nanti dalam kanun pendidikan kebencanaan itu juga diatur bagaimana melakukan pengkajian resiko bencana, bagaimana melibatkan masyarakat, bagaimana menggunakan hasil kajian resiko bencana ini untuk mengambil keputusan. Seperti itu ada diatur juga. Seperti itu. Gitu. Ini kira-kira kanunnya kapan bisa perjuangan panjang banget ya. Jadi udah berapa lama? Udah kan dari 2016 itu naskah akademik ya. Itu memang dari Universitas Syah Kuala yang menginisiasi gitu ya. Kemudian mulai dibahas sampai awalnya itu diinisiasi oleh pemerintah Aceh, kemudian akhirnya ditukar jadi diinisiasi oleh DPR seperti itu. Tapi ya kita nggak masalah lah itu ya. Tapi memang prosesnya itu cukup alot sampai sekarang, bahkan sampai mulainya itu dari sebelum COVID sampai sekarang belum ada titik temu. Nah, terakhir saya terima update dari Biro Hukum, katanya akan dilakukan diskusi kembali ya antara eksekutif dan legislatif gitu ya untuk kita mencoba mencari jalan tengah agar kanun ini bisa segera disahkan gitu ya. Oke, semoga segera disahkan dan juga ya semoga segera berdampak bagi kita semua, khususnya masyarakat Aceh gitu ya. Karena kita nggak tahu nih lokasi kita gempa juga masih sering kita rasakan, belum lagi fenomena bencana-bencana lainnya. Lokasi-lokasi yang ada. Kalau itu teknis banget ya, kebetulan bukan kajiannya saya, jadi tapi memang ada cluster riset di TDMAC yang mengkaji itu ya. Jadi kajian apa istilahnya? Bukan potensi likuifaksi apa ya? Iya, likuifaksi lah gitu. Jadi memang ada dikaji secara khusus gitu, dan itu sepertinya sudah ada petanya juga. Waktu itu kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Gitu. Oke, kira-kira lokasi yang itu yang seharusnya bocoran juga. Masih ditinggali masyarakat nggak sih di lokasi masih. Oke. Jadi itu yang seharusnya menjadi perhatian sangat penting ya. Betul. Karena ya pasti maksudnya kalau misalnya itu akan terjadi, misal terjadi lagi bencana alam yang besar, pasti yang jadi korbannya yang paling dekat-dekat dengan pesisir gitu ya. Oke, kita doakan ya semoga segala kebijakan dan juga kanun yang sedang dirancang tersebut bisa segera selesai. Dan juga masyarakat ini semakin paham ya, bukan berarti jangan sembuh dari trauma kebencanaan, tetapi ilmunya itu yang harus tetap ada, harus tetap dipelajari, karena ya kita daerahnya yang rawan dengan bencana, kita nggak tahu kapan bencana itu akan datang. Yang penting manusianya harus siap. Kayak Ibu bilang tadi ya, ini sebenarnya bukan bencana alam ya, tapi kalau misalnya kita siap, itu kita bisa ada penanggulangannya dari manusia. Oke, itu dia perbincangan kita hari ini dengan Ibu Okta ya tentang sumber daya manusia dalam ilmu kebencanaan dan sebagainya. Semoga sukses terus tuh Ibu ke depannya dan juga prodi ilmu kebencanaannya ya, dan juga yang sedang studi di ilmu kebencanaan sukses terus, dan semoga bisa terus meningkatkan sumber daya yang berkualitas di segala instansi yang membutuhkan sumber daya tentang kebencanaan di Aceh. Oke, terima kasih Ibu sekali lagi. Terima kasih juga untuk sahabat Antara. Kita akhiri podcast kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.